warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Semoga sehat semua ya, anak-anakku yang soleh dan soleha. Sebelum kita mulai pada materi kali ini, Bu Guru akan menjelaskan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sholat. Sebelumnya, mari kita tepuk anak soleh dulu ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Baik, setelah itu kita mulai dulu ya. Sholat itu apa ya? Secara bahasa, sholat itu adalah berdoa. Kemudian secara istilah, sholat itu adalah ibadah yang berupa perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, mengapa kita perlu sholat? Dalam Al-Quran, Allah berfirman di surat Adz-Dzariyat ayat 56. Ada yang tahu atau tidak ya? Bunyinya seperti apa? Nah, bunyinya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, ibadah ini ada ibadah kepada Allah dan ibadah kepada sesama makhluk. Kali ini yang akan kita bahas adalah ibadah kepada Allah, yakni sholat, di mana sholat itu merupakan perintah dari Allah. Kemudian yang kedua, manusia itu butuh namanya sholat untuk mengontrol diri. Coba dilihat Al-Qur'annya, ayat Al-Ankabut ayat 45. Bunyinya apa? Aqimis sholah, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Yuk, ada yang tahu artinya tidak? Dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi kalau orang yang sholat, paling tidak dia itu bisa mengontrol dirinya ya. Kemudian perlunya kita sholat juga itu supaya Allah itu sayang kepada kita, karena kita merayu Allah dalam sholatnya. Kita sering memuji Allah, kemudian kita juga sering memohon kepada Allah. Bayangkan kalau Allah itu orang tua kalian. Kalau kalian ingin meminta sesuatu, pasti kalian berlaku rajin ya di rumah, bantuin nyapu, bantuin ngepel. Kemudian nanti orang tuanya, wah anakku rajin sekali ya. Terus tiba-tiba sore hari kalian minta, Bu, saya minta beliin kuota ya. Kira-kira orang tua kalian senang atau tidak kalau kalian rajin? Akan diberikan ya kuotanya. Nah, kemudian sholat itu adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Namanya rukun itu harus dijalankan oleh setiap muslim. Kemudian sholat juga merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab ketika hari kiamat. Jadi kalau kamu hidup di dunia tidak sholat, kira-kira hasil akhirnya seperti apa? Kalian tahu ya, surga atau neraka. Sholat itu pada zaman Nabi Muhammad hanya diberikan ketentuannya cuma 17 rakaat. Kalau zaman nabi-nabi sebelumnya itu bisa ratusan rakaat. Kita bersyukur diberi keringanan sholat itu hanya 17 rakaat dalam sehari semalam. Waktunya ada 5 ya. Kalau disingkat Islam, Isya, subuh, lohor,
asar, maghrib. Kalau isya ada 4 rakaat, kemudian subuh 2 rakaat, lohor atau zuhur itu 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, sehingga sehari semalam itu ada 17 rakaat. Baik anak-anakku, sebelum kita melaju ke gerakan sholat, ada hal yang perlu kita ketahui dulu sebelumnya, yaitu pertama apa? Ada syarat wajib. Syarat wajib itu berarti jika tidak dilaksanakan maka itu dosa. Syarat wajib yang pertama itu adalah beragama Islam. Kemudian yang kedua balik, mencapai usia balik. Kalau perempuan sudah baliknya ditandai sudah haid ya. Kemudian kalau laki-laki biasanya sudah mimpi basah. Kemudian syarat wajib yang ketiga itu berakal. Jadi orang yang melaksanakan sholat itu harus benar-benar bisa sadar akalnya ya. Jadi tidak gila, kemudian tidak pingsan, tidak tidur, kemudian juga tidak dalam keadaan koma. Kemudian yang selanjutnya adalah suci dari haid dan nifas. Itu syarat wajibnya. Kemudian syarat sahnya itu suci badan, pakaian, dan tempat yang akan kita gunakan untuk sholat. Kemudian suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil sudah dipelajari ya. Hadas kecil itu seperti buang angin atau buang air. Kemudian kalau hadas besar itu ketika wanita haid itu juga dalam keadaan hadas besar. Kemudian yang selanjutnya itu menghadap kiblat. Jadi sholat itu harus menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat ya bisa keliru kita menghadapnya ke Mekah atau menghadap ke Vatikan. Jadi kita harus mencari kiblat sholat kita. Kemudian yang selanjutnya menutup aurat. Tentu saja ya kalau orang sholat harus menutup aurat. Kalau laki-laki itu auratnya dari pusar hingga ke lutut. Kemudian kalau perempuan seluruh tubuh itu adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian selanjutnya syarat sahnya adalah sudah masuk waktu sholat. Jadi ketika sholat subuh ya dilaksanakannya itu sekitar jam 4 atau jam 5 pagi, bukan ketika jam 2 malam, itu belum waktu subuh. Oke. Kemudian ada rukun sholat. Yang pertama niat, kemudian berdiri bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu berdiri itu boleh sambil duduk, tidak mampu sambil duduk juga boleh sambil berbaring. Kalau tidak bisa berbaring juga atau tidak bisa melakukan apapun, cukup dengan isyarat kedipan mata. Baik, selanjutnya rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. Keempat al-fatihah, kelima ruku', keenam itidal, yang ketujuh sujud 2 kali, yang kedelapan duduk di antara 2 sujud, kemudian yang kesembilan duduk tasyahud awal dan akhir, dan 10 membaca doa tasyahud, ke-11 membaca sholawat atas Nabi, kemudian yang ke-12 salam dan menoleh ke kanan, kemudian yang ke-13 itu adalah tertib. Jadi rukun sholat itu ada 13. Kemudian sunnah sholat, jadi yang sunnah itu ada perkataan dan ada perbuatan. Yang sunnah perkataan, yang pertama membaca doa iftitah, yang kedua membaca amin setelah membaca surat al-fatihah, yang ketiga membaca surat pilihan, kemudian yang keempat doa dalam setiap rukun sholat, yang kelima takbir setiap gerakan, kemudian yang keenam tasyahud awal, dan yang ketujuh membaca salam yang kedua. Kalau tadi kan rukunnya rukun yang 13 itu menoleh ke kanan dan membaca salam. Kemudian kalau sunnahnya itu menengok ke kiri dan membaca salam.
Kemudian sunnah yang berupa perbuatan itu, yang pertama angkat tangan ketika takbiratul ihram, kemudian yang kedua bersedekap, yang ketiga meluruskan kepala dan punggung ketika ruku, kemudian yang keempat melihat ke tempat sujud. Jadi ketika sholat kita melihatnya ke tempat sujud, bukan jelalatan kemana-mana ya, matanya sambil melihat orang lewat atau lihat ada sarung temannya gambar apa gitu ya. Jadi kalau kita sholat itu harus melihat ke tempat sujud. Kemudian yang kelima, menoleh ke kanan dan ke kiri ketika salam. Demikian sunnah ketika sholat. Untuk lebih jelasnya kita lihat praktek berikut ini. Usolli fardus subhi raq'ataini mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma baghid baini wa baina khotoya ya kama baghat bainal masyriqil wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma sil khotoya ya bil ma'i wal thalji wal barud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa minhu ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Allahu akbar.
Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Allahu Akbar. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullah. Inni as'alukal fawza bil jannah. Assalamualaikum warahmatullah. Inni as'alukal najata minan nar wal afa indal hisab. Demikian tadi materi sholat yang sudah dipraktekkan oleh teman kalian. Untuk selanjutnya ada soal evaluasi. Silakan nanti dikumpulkan ke guru agama di sekolah masing-masing. Soal pertama, sebutkan nama sholat fardu dan masing-masing jumlah rakaatnya. Soal yang kedua, sebutkan bacaan doa duduk iftirosh atau duduk di antara dua sujud. Soal ketiga, bagaimana posisi tangan ketika takbir? Soal yang keempat, bagaimana posisi kaki saat duduk tahiyat akhir? Sudah? Silakan dikerjakan dan kemudian dikumpulkan di guru agama sekolah masing-masing. Semoga materi pesantren kilat ini dapat mudah dipahami oleh anak-anak soleh-soleha semuanya. Dan bila Bu Guru ada salah, mohon maaf. Dan kepada Allah, Bu Guru mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.